dengan Anda dalam kelas pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan saya melihat Anda semua cerah, itu pertanda Anda siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Awalnya saya mau absen dulu ketua kelas mana komul. Ketua kelas berapa yang tidak hadir? Dua siapa? Joshua Sokai. Joshua Soho dan Nona Emma untuk ketua. Kita mulai pembelajaran hari ini, tetapi sebelumnya saya ingin mereview dulu pembelajaran kita di minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang macam-macam nilai. Kita minggu lalu baru masuk di kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami nilai-nilai Kristiani, kasih, kesetiaan, dan keadilan kehidupan. Dan kita sudah belajar tentang nilai dan macam-macam nilai. Nilai itu apa, Nana? Angka, nilai berupa angka 1 sampai 10 sampai 100. Tapi nilai yang kita belajarkan itu nilai itu apa? Nilai itu berupa sifat, ya, berupa perasaan, berupa hal yang merujuk kepada perilaku seseorang. Dan kita di macam-macam atau bentuk-bentuk nilai apa secara khusus sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Dan kita minggu lalu dapat apa lagi? Sukacita, apa lagi? Menolong untuk mewujudkan kasih kepada orang yang sulit Anda kasihi. Oke, anak-anak semua. Dan pada keterampilan itu ada mempresentasi hasil kerja tentang materi kasih di hari ini. Nah, anak-anak, saya mengajak Anda dulu melihat bahwa di dalam pembelajaran kita hari ini kita belajar dengan model pembelajaran problem basic learning dengan 3 penilaian. Selalu di setiap proses penilaian pembelajaran ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Anda harus menunjukkan 3 hal ini karena di dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran ini saya menilai ketiga-tiga ini, ya. Dan mari kita mulai pada pembelajaran kita dengan saya mengajak Anda memperhatikan gambar ini. Kalau Anda melihat gambar ini menunjukkan apa ada di sana? Sikap, mengasihi. Kalau kalian lihat di sini, wujud mengasihi ya dengan cara apa itu? Memberi makan kepada orang miskin atau memberi makan kepada orang tua yang ada di jalanan. Ya, dia memberi dengan sukacita, itulah wujud kasih. Nah, karena itu kita belajar hari ini tentang kasih. Kasih itu apa, anak-anak? Kasih itu adalah sebuah perasaan cinta, ya, perasaan yang keluar, sebuah dorongan dari dalam, yang keluar dari diri kita yang menunjukkan perasaan cinta, suka kepada seseorang. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi kita belajar pendidikan agama Kristen dari kita melihat dari sisi Alkitab. Apa kata Alkitab tentang kasih itu? Dan dalam bahasa Ibrani, kalau perjanjian lama kita tulis dalam bahasa Ibrani. Ingat kalau perjanjian baru dalam bahasa apa? Ibrani. Oke, bagus. Dari kata Ibrani dia pakai kata ahev. Ahev atau ahev itu apa? Itu dorongan yang dirasakan oleh 2 orang, 2 insan, tetapi tidak merujuk pada orang yang berbeda jenis kelamin, ya. Jadi dorongan itu yang keluar dari dalam diri itu untuk apa? Melakukan sebuah tindakan. Yang pertama ada perasaan dalam diri, ada dorongan, dan yang kedua wujud kita harus bertindak. Dan dalam kasih Kristen, tindakan itu dia merujuk sampai kepada melakukan yang namanya pengorbanan diri. Itulah kasih Kristen, ya. Nah, dalam kasih itu dilihat wujud kekuatan, ya, kekuatan dorongan dari tiap-tiap orang, dari tiap-tiap pribadi kita untuk melakukan sesuatu yang baik, mendatangkan kegembiraan kepada orang lain, dan yang kita lakukan itu sampai kepada kita melakukan yang namanya pengorbanan diri. Bisa paham, anak-anak? Kasih Kristen itu dibentuk dalam sebuah ciri yang khas. Ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kasih kepada sesama. Sesama yang mana? Sesama percaya itu kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus, kita mewujudkan kasih itu. Tapi ada yang kedua, khas
masih dalam wujud pemberitaan Injil kepada orang lain, itu kita mengemban yang namanya amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus itu akan ada di mana? Matius, siapa tahu? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung Tuhan Yesus untuk apa? Kita memberitakan Injil. Dan itu tugas orang Kristen yang kedua, ciri yang kedua. Yang ketiga itu adalah pengorbanan diri, menanggung penganiayaan orang yang menunjukkan kasih dan dorongan untuk melakukan kegembiraan sampai kepada mengorbankan diri. Ya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, maka itulah murid Kristus. Nah, ada 3 alasan mengapa orang Kristen harus mengasihi, yaitu meneladani kasih Allah. Kristus telah mati untuk orang lain juga untuk mencerminkan kasih Allah dalam dirinya. Jadi ada 3. Dan hakikat kasih itu adalah pengorbanan diri. 1 menit berhitung 1 sampai 4, 1 sampai 4. Dan sekarang bentuk kelompok. Yang 1 kelompok 1 di situ, yang 2 kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sekarang bentuk kelompok. Dan sambil bentuk kelompok, pilih ketua-ketua kelompoknya. Saya menjelaskan sedikit, kita pakai model pembelajaran problem basic learning. Di dalamnya ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu adalah langkah orientasi. Kalian lihat di saya punya LKPD, saya sudah taruh di situ ada 3 ilustrasi ya. Kalian baca ilustrasi ini. Setelah itu kalian boleh berdiskusi, ikut petunjuk dari lembar kerja ini dengan 5 langkah model pembelajaran problem basic learning. Setelah orientasi, baca ilustrasi, temukan masalah-masalah yang ada dalam ilustrasi, simpulkan. Setelah itu kalian boleh melakukan diskusi dengan pertanyaan. Murah hati dan tidak sombong. Teks Alkitab yang kami ambil adalah 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, berbicara tentang kasih. Hakikatnya adalah saling mengasihi satu sama yang lain. Demikianlah hasil diskusi kami. Dari teman-teman semua, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Kalau terima tidak kasih. ada, sekian dan terima kasih. Kelompok 3, tepuk tangan dulu. Semua kelompok sudah selesai mempresentasi hasil kerjanya dan baik hasil kerja Anda. Saya tadi sudah melihat kalian bekerja dengan baik dan masih ingat tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa setiap kalian bekerja saya selalu menilai dan hasil kerja dari semua kelompok dikumpulkan supaya saya bisa menilai lebih lagi untuk penilaian keterampilan. Bisa tunggu ke depan. Ya, Nana, dari hasil kerja kelompok tadi menarik saya mendengar semua presentasi kalian dengan baik dan di dalam presentasi kalian itu ada kelompok yang mengutip teks Alkitab Yohanes 3 ayat 16, ada kelompok yang mengutip teks Alkitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Wah, baik sekali. Nah, mari kita ada kepada kesimpulan dari seluruh pelajaran yang kita belajar hari ini ya, dan dari semua yang Anda sudah buat di lembar kerja itu, mari kita menyimpulkan secara bersama-sama. Saya ingin bertanya, kalau tadi kalian sudah ini di kelompok, sudah belajar di kelompok, dari 3 ilustrasi yang diberikan, tadi kelompok sudah mengatakan kalau ilustrasi pertama itu dia menunjukkan apa tadi? Menunjukkan apa? Storge. Karena antara saudara keluarga ya, kandung. Apa yang kedua? Storge juga. Yang
akan hubungkan dengan yang namanya hakikat kasih. Hakikat kasih tadi kelompok bilang apa itu? Hakikat kasih itu apa? Panjang sabar. Ya, dari teks 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Oke, baik. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tapi kasih Kristen yang sejati itu diwujudkan lewat pengorbanan. Sahabat tadi kelompok ini bilang pengorbanan Yesus. Ya, teks Alkitabnya tadi apa? Yohanes 3 ayat 16. Nah, baik, itu kesimpulannya. Mari kita lihat secara bersama-sama kesimpulan yang saya buat ini. Nana, pengajaran mengenai makna dan hakikat kasih dikutip dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kalau tadi kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu mengungkapkan bahwa kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tetapi kalau tidak dilandasi pada kasih, maka perbuatan itu tidak berguna. Jadi tindakan kita harus dilandaskan kepada kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 13 ini pembagiannya ya. Bicara tentang hakikat kasih. Karena di situ dibilang apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, lemah lembut, ya semua. Dan hakikat kasih Kristen itu adalah kutipan Yohanes 3 ayat 16. Hakikat kasih itu adalah pengorbanan Yesus bagi kita yang berdosa. Kita selayaknya binasa anak-anak, tetapi Yesus yang mati untuk menyelamatkan kita. Dosa kita ditanggung olehnya. Itulah hakikat kasih yang merujuk kepada pengorbanan diri. Sebagai orang Kristen, kita mewujudkan kasih itu atas 2 dasar, yaitu yang pertama perintah Allah. Dalam 3 Injil mengungkapkan tentang perintah Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 40 bicara tentang hukum kasih. Nah, dilandaskan pada hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini hukum kasih. Ingat teks Alkitabnya ya. Jadi kalau kita bilang kita orang percaya, kita mengasihi Allah, kita juga harus mewujudkan dalam tindakan kepada sesama. Nah, perhatikan itu ada 3 teks Alkitab. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang kedua, mengasihi di dalam Kristen tadi ada kelompok yang mengutipnya, kelompok di sini tadi mengutip bukan hanya soal mengasihi kepada orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi, orang yang pernah menolong kita, atau orang yang selalu dekat dengan kita. Perintah Tuhan kita mengasihi sampai kepada mengasihi musuh. Lukas 6 ayat 22 dan perhatikan, mengasihi musuh. Mengasihi orang yang tidak menyukai kita, mengasihi orang yang membenci kita. Kasih Kristen, kita diajarkan bahwa yang namanya kasih Kristen itu kasih Allah, kasih sesama, tapi wujud bukan sesama yang dikenal saja, yang dekat, yang pernah membantu kita saja, tapi sesama. Ada orang yang menjadi orang bersaudara, adik kakak, hubungan darah, tapi bisa membenci dan tidak bersuara, tidak baik sampai bertahun-tahun. Itu wujud perilaku yang salah, itu bukan wujud perilaku orang Kristen. Jadi saya mengajak Anda untuk apa? Jangan mencontohi perilaku yang salah. Anda harus hidup berdasarkan kebenaran. Nanti kalian baca buku, baca ajar yang saya kasih supaya kamu sudah punya pemahaman untuk pembelajaran kita minggu depan. Harus menderita, walaupun mereka dibenci, tetapi ajarlah kami semua ya Tuhan untuk saling mengasihi. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Shalom.